Oke, di sini saya akan berbagi cara atau langkah-langkah untuk mengatasi laptop mati total yang sebelumnya pernah kena air ya. Terlihat banyak bekas atau korosi ya, bekas kena air. Dan di sini saya akan melepas motherboardnya dari casing dan frame laptopnya untuk membersihkan sisa-sisa atau korosi yang ada pada mainboard ya. Jadi kerusakan awal yang saya terima ini adalah mati total, dan memang benar-benar mati total, nggak bisa di switch ya, tapi tegangan hadir ya, tegangan hadir tapi nggak bisa di switch. Tegangan 35 volt hadir tapi nggak bisa di switch. Ya tentu ada masalah ya, dan di sini kita buka sama-sama. Hal pertama yang saya akan lakukan, saya akan membersihkan terlebih dahulu sisa-sisa air ini dan korosi ya. Tentu ini adalah penyebab utama. Setelah dibersihkan, saya akan coba nyalakan ya. Bahkan di sini masih terlihat ya sisa air yang ada di mesin ya. Ini parah ya. Ini nggak bisa dibayangkan ya, kalau air ini kena di rel 19 volt maka akan terjadi short total ya. Dan parahnya di sini bisa dilihat ya, RAM-nya juga kena air dan tentu RAM-nya ini akan mengalami korosi juga ya, terkibat sisa air itu. Dan sebelumnya saya akan bersihkan dulu dan melakukan tes untuk menyalakan, tapi besar kemungkinan laptop ini akan blank hitam ya. Dan setelah saya coba, memang laptopnya nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup. Ada kemungkinan besar RAM-nya korosi atau short ya. CPU juga terlalu panas, jadi kita coba angkat dulu RAM-nya. Pertama saya akan lepas RAM onboard-nya. Pada tahapan ini saya akan memberikan flux ya, sedikit flux. Tanpa flux pun juga masalah ya, tapi di sini saya akan memberikan flux sedikit untuk melepas RAM ya. Ada 4 keping RAM di sini atau 4 pieces, masing-masing satu piecesnya itu 2 GB, jadi kali 4 itu adalah 8 GB.
Di sini saya melakukan observasi visual dan terlihat banyak korosi ya pada pad motherboard. Ada banyak pin yang short dan itu sangat-sangat krusial ya, dan fatal sifatnya. Jadi inilah penyebab laptop ini gak bisa hidup dan mungkin juga akan menyebabkan laptop ini belang hitam. Tapi sebelumnya saya akan melakukan uji ya. Di sini bisa dilihat ya di mikroskop, terlihat jelas banyak kaki ya, korosi ya. Ini korslet ya. Tapi sebelumnya saya akan melakukan riset. Saya akan mencoba untuk menyalakan laptop ini tanpa RAM ya, tanpa RAM onboard. Dan saya akan coba menggunakan RAM eksternalnya. Walaupun secara teori sudah jelas ini nggak bisa hidup, nggak bisa tampil, tapi apa salahnya untuk dilakukan percobaan ya. Tapi secara teknis bisa, tapi kita harus melakukan modifikasi resistor ya untuk menyalakan laptop ini tanpa RAM onboard. Tapi di sini saya nggak membahasnya, saya hanya melakukan pengujian menyalakan member ini tanpa RAM onboard. Apakah bisa? Mari kita coba bersama. Dan di sini saya sudah pasang RAM-nya dan coba nyalakan, dan hasilnya memang nggak bisa tampil ya. Dan itu memang sudah wajar ya, karena saya tidak melakukan modifikasi pada resistor untuk modifikasi RAM ya. Di resistornya saya lupa namanya, tapi ada di dalam skema ya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan reballing pada IC RAM ya. Terlihat jelas IC RAM-nya sangat buruk ya, banyak sisa-sisa air ya dan korosi. Tentu ini menyebabkan laptop ini gak bisa tampil dan mati total ya, tadi short ya. Setelah RAM-nya dilepas, laptopnya nyala tapi blank hitam. Oke, kita langsung aja reball. Dan prosesnya bagaimana? Silahkan simak video berikut.
Dan di sini saya akan memberikan, atau, menyederhanakan ya, sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Jadi tahapannya adalah angkat, bersihkan, cetak, pasang, ya begitu aja sih. Jadi nggak ribet, cukup simpel. Ya setelah dipasang, seharusnya laptopnya sudah bisa tampil seperti itu.
Dan seperti kawan-kawan lihat, hasil cetaknya lumayan ya, rata ya, rapi, dan siap untuk dipasang.
Dan lanjut untuk pemasangan RAM, dan di sini kawan-kawan perhatikan ya posisi pin satunya sejajar dengan tanda panah di atas ya. Harus ketemu di situ sudut atasnya. Untuk pin satunya jangan sampai kebalik. Untuk IC-nya bebas ya, karena IC-nya serinya sama. Untuk pemasangan RAM-nya, kalau kita melakukan downgrade, cukup pasang 2 keping. Dan untuk 2 kepingnya hanya terbaca 4 GB, dan untuk 4 kepingnya terbaca 8 GB. Dan saya belum pernah mencoba untuk hanya memasang 2 keping, tapi secara teori seharusnya tidak bisa ya. Tapi kalau untuk secara prakteknya sering saya temukan di lapangan, kita pasang 4 pieces RAM yang terbaca hanya 6 GB. Jadi solusinya kadang bisa di-label ulang, kadang juga harus ganti IC RAM-nya ya. Jadi yang diganti hanya yang RAM mati aja yang diganti, seperti itu.
Dan untuk pemasangan RAM-nya seperti yang kawan-kawan lihat sangat-sangat gampang ya dan sederhana. Prosesnya diangkat, dibersihkan, dicetak dan dipasang, itu aja sih, nggak ada yang lain. Soalnya untuk motherboard Asus jarang-jarang ya yang dilem untuk IC RAM-nya. Dan selanjutnya saya dinginkan dulu untuk RAM-nya. Di sini saya nggak langsung membersihkan karena kondisi IC masih panas ya. Dan sekarang kita coba nyalakan ya. Jadi di sini seperti kawan-kawan lihat, di sini RAM eksternal saya sudah lepas ya, dan saya coba nyalakan. Oke, dan apakah nyala? Kita coba lihat sama-sama. Dan alhamdulillah sudah tampil Asus ya. Dan masuk ke BIOS, ini artinya pemasangan RAM sudah selesai. Dan sekarang kita lanjut pengetesan apakah bisa masuk ke menu utama, menu awal atau tidak. Tapi saya rasa sampai di sini saya anggap laptop ini sudah fix bagus ya atau normal. Dan di sini saya percepat dan saya sudah pasang untuk casing dan lain-lain, dan kita coba nyalakan apakah bisa masuk ke menu awal. Mari kita simak bersama. Dan di sini bisa kawan-kawan lihat laptopnya berhasil booting dan masuk ke menu awal, dan alhamdulillah sampai di sini saya rasa pekerjaan kita sudah selesai. Dan jika ada yang kurang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Bang Neo pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.